Kehadiran Jinwo akhirnya dirasakan juga oleh Destruction Monarch. Jogumun, sang Monarch of Transfiguration, kemudian bertanya apakah sekarang sudah saatnya mengerahkan seluruh pasukannya untuk menyerangnya. Namun anehnya, Monarch of Iron Body sama sekali tidak merasakan kehadiran dari pasukan bayangan di sekitar Shadow Monarch. Destruction Monarch curiga, Jinwo berniat menghabisi semua pasukan musuh sendirian lalu menjadikan mereka semua sebagai tentara bayangannya yang baru guna menghindari perang terbuka dan demi bisa mengulur waktu. Di tempat lain, Ketua Wu Jinchul ternyata malah sedang duduk santai menyaksikan siaran berita di televisi yang mengabarkan kalau saat ini komplotan monster yang sudah selesai menghancurkan Kanada telah masuk dan mulai menghancurkan wilayah Amerika Serikat. Ketua Jinchul pikir jika Amerika yang notabene memiliki kekuatan tempur terbesar di dunia saja bisa dibuat tidak berkutik seperti itu, lalu apa yang bisa dilakukan oleh umat manusia saat ini selain berdoa berharap akan datangnya keajaiban. Nah, di saat Ketua Jinchul mulai khusyuk dalam berdoa, ratusan bala tentara bayangan terlihat mulai ikut terjun ke medan pertempuran. Kehadiran mereka seolah menjadi awal serangan balik dari pihak manusia. Di tempat lain, tanpa ampun Jinwo membabat habis setiap monster yang dia temui, termasuk seekor monster raksasa yang berani-beraninya menyerangnya sendirian. Setelah keseimbangannya bubrah karena satu kakinya diamputasi oleh Jinwo, si raksasa pun menjadi bulan-bulanan ratusan atau mungkin ribuan tentara bayangannya Jinwo. Saat itulah segerombolan pasukan naga terbang tiba-tiba datang memenuhi langit. Namun karena Jinwo tidak merasakan hawa keberadaan sang Destruction Monarch, dia yakin sang Raja Naga masih belum mau turun tangan. Sehingga yang perlu Jinwo lakukan saat ini hanyalah memberinya alasan agar terpaksa keluar untuk menghadapinya secara langsung. Jinwo lalu membangkitkan jiwa raksasa yang baru saja dia habisi, yang langsung berhasil menangkap salah satu naga yang berseliweran di atasnya. Namun semburan api dari seekor naga yang sepertinya adalah pemimpin komplotan, langsung sukses menghancurkan tubuh sang raksasa bayang dalam sekali serang. Hanya karena sukses menghabisi satu tentara bayangannya Jinwo, si komandan naga langsung berceramah panjang lebar hingga tidak menyadari kalau posisi Jinwo saat ini sudah berada di atas kepalanya. Lalu tanpa basa-basi dan meneriakkan nama jurusnya, Jinwo langsung meluncur memenggal kepala sang komandan naga hanya dengan sekali tebasan saja. Seolah tahu kalau salah satu prajurit terkuatnya sudah dikalahkan, Destruction Monarch terlihat mulai bersemangat untuk menghadapi Jinwo yang dia rasa sudah semakin kuat. Destruction Monarch kemudian memerintahkan Monarch of Transfiguration untuk tetap stay di tempat guna mempersiapkan serangan kejutan. Sementara Destruction Monarch-nya sendiri terlihat membuka beberapa portal sekaligus dan bersiap untuk turun tangan langsung. Di tempat lain, para tentara militer terlihat berusaha mati-matian untuk menghentikan segerombolan monster hingga para hunter tiba. Namun seperti yang semua orang tahu, peluru senjata api sama sekali tidak mempan di hadapan para monster itu. Hingga pembantaian pun tidak bisa terelakkan lagi sampai Thomas Andre datang untuk menghentikan kengerian itu. Meski para monster itu kelihatannya kuat, tetapi di hadapan Thomas Andre mereka bukanlah apa-apa, kecuali Monarch of Iron Body yang ternyata ikut dalam gerombolan tersebut. Karena sudah pernah melihat Thomas Andre kalah telak saat melawan Fangs Monarch, Monarch of Iron Body dengan pedenya bilang dia bisa saja memenggal kepala Thomas Andre bahkan sebelum dia sempat mengedipkan matanya. Namun siapa sangka Thomas Andre tidak datang sendirian. Segerombolan besar pasukan bayangannya Jinwo yang dipimpin oleh Belion juga ikut menempel di dalam bayangannya, dan mereka semua langsung keluar begitu mendapatkan tantangan dari Monarch of Iron Body. Sadar kalau dirinya sudah masuk jebakan Batman, Monarch of Iron Body berniat langsung melaporkannya kepada Antares, sang Destruction Monarch. Tapi niatnya itu tidak bisa dilakukan karena Tusk sudah mengaktifkan sihir penghalang untuk memutus koneksi ke tempat Destruction Monarch. Monarch of Iron Body jelas sangat terkejut karena apa yang Jinwo lakukan saat ini sangat jauh berbeda dengan pola serangannya Ashborn yang selalu melakukan serangan langsung. Merasa taktik yang Jinwo lakukan sangat manusiawi sekali, Monarch of Iron Body terlihat sangat marah dan menganggap Jinwo tidak layak untuk disebut sebagai seorang monarch. Mendengar hal itu, Beru jelas langsung tersulut emosinya. Begitu juga dengan Monarch of Iron Body yang merasa sangat terhina karena seorang prajurit seperti Beru berani menghalangi seorang monarch seperti dirinya. Monarch of Iron Body pun langsung bertransformasi ke mode tempurnya untuk memberi pelajaran kepada para prajurit bayangannya Shadow Monarch. Sementara itu di tempat lain, Jinwo dan Antares akhirnya berhadapan secara langsung untuk pertama kalinya.